Dinding kaca dari diatom berornamentasi dengan pola yang detail. Pola tersebut sangat bermanfaat dalam identifikasi spesies diatom yang berbeda. Namun, pola dinding kaca dari diatom hidup tidak mudah dilihat. Banyaknya sisa sampel juga membuat observasi semakin sulit. Dan sekarang kita akan mendemonstrasikan bagaimana membuat preparat diatom. Proses ini akan membantu kita mengamati pola dinding kaca diatom dengan mudah. Pertama, kita akan mendemonstrasikan proses pencucian sampel diatom. Dengan pipet, kita ambil sampel dari dasar botol sampel. Kemudian kita pindahkan sampel pada tabung sentrifus. Ketika diatom telah mengendap di dasar tabung, supernatan dibuang. Ke dalam tabung ditambahkan produk pencuci komersial sebanyak 2-3 kali jumlah sampel diatom. Kemudian dengan pipet diaduk agar merata. Ketika mengaduk harus berhati-hati agar larutan tidak memercik keluar tabung. Kemudian kita diamkan selama 20 menit. Sangat direkomendasikan untuk mengaduk larutan 2 kali dalam kurun waktu ini. Setelah ditunggu selama 20 menit, larutan dicairkan dengan air murni. Jumlah cairan dalam 2 tabung sentrifus dibuat sama dengan tambahan air murni. Selanjutnya, tabung diletakkan dalam sentrifus. Di sini, diatom diendapkan. Sentrifus bermotor atau sentrifus manual dapat digunakan untuk proses ini. Setelah sentrifugasi, supernatan dibuang. Meskipun tabung dibalik, diatom tidak akan ikut keluar bersamaan dengan cairan yang dibuang dari tabung karena diatom melekat pada tabung. Proses pencucian diulang minimal 3 kali. Jika hasil pencucian tidak dibuang, maka tidak dapat diperoleh preparat yang bagus. Ketika diatom yang sudah dibersihkan dibandingkan dengan sampel asli, Anda dapat melihat bahwa diatom yang telah dibersihkan menjadi putih. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan pembuatan preparat. Sampel diatom yang telah bersih ditambahkan air murni sampai campuran berkabut. Hal ini dilakukan untuk mencairkan sampel. Konsentrasi tinggi dari diatom mempersulit pengamatan. Untuk membuat preparat, larutan ini dipanaskan. Pertama, tempatkan ubin keramik di atas pemanas elektrik. Gelas penutup diletakkan di atas ubin tadi. Kemudian, taruh beberapa tetes larutan pada gelas penutup. Ubin keramik kemudian dipanaskan sampai semua larutan pada gelas penutup menguap. Setelah larutan menguap, tunggu beberapa menit baru pemanas dimatikan. Kemudian, dengan hati-hati, ambil gelas penutup dari ubin dan letakkan pada gelas benda dengan posisi menghadap ke dalam. Ketika gelas penutup telah direkatkan pada gelas benda, maka pembuatan preparat telah selesai. Metode preparasi ini hanya bersifat temporer. Ada cara lain untuk menghasilkan preparat permanen. Pertama, 1 tetes media perekat pleurax diteteskan pada gelas benda. Kemudian gelas penutup dengan cairan diatom yang telah menguap ditaruh menghadap ke dalam pleurax. Gelas benda ini kemudian dipanaskan di atas ubin keramik. Hal ini untuk menguapkan alkohol yang terdapat pada pleurax. Pada awalnya akan terbentuk gelembung udara, tapi ketika alkohol menguap, gelembung udara ini akan menghilang. Ketika hal ini terjadi,
Angkat gelas benda dari ubin, gunakan penjepit forceps untuk menekan gelas penutup pada gelas benda untuk menghilangkan gelembung udara. Pleurax mengeras sangat cepat, oleh karena itu langkah ini harus dilakukan dengan cepat. Setelah beberapa menit, pleurax mengeras dan pembuatan preparat telah selesai. Jikalau metode ini digunakan, observasi diatom dapat dilakukan secara detail.